Kabar ini, kabar terkabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Gue punya video menarik nih, perdebatan antara Bung Semar dengan mantan Demokrat dan juga tersangka. Perbedaannya ada yang di luar negeri dan ada yang di dalam negeri. Siapa sih Bang yang ex Demokrat itu? Yang pertama adalah Denny Indrayana. Ya, kabar-kabarnya beliau itu selama 10 tahun ini statusnya masih tersangka. Ya, dan beliau ini adanya di luar negeri. Hebat juga Indonesia ya. 10 tahun kasus yang gak kelar-kelar. Kuat juga nih orang belakangnya. Yang satu lagi, Roy Suryo, juga ex-Demokrat dan juga tersangka. Tapi doi udah dicekal untuk keluar negeri. Dua-duanya ini kompak membela ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi Bung Semar hebatnya tuh ya, menghancurkan semua narasi mereka ya, yang dengan mudah bilang tunjukin aja. Kentut. Nah, nggak usah berlama-lama, kita simak aja bagaimana dengan santainya Bung Semar menghadapi dua ex-Demokrat yang masih tersangka ini. Hanya yang satu di luar negeri, yang satu di dalam negeri. Let's go, kita simak bersama dialognya. Play. Pejabat publik yang kemudian punya kemungkinan dikritisi oleh publik. Tapi kan Pak Jokowi justru memilih memproses secara pidana. Ini kan dua hal yang menurut saya memang menunjukkan ya ada problem. Kalau Pak Arsul sebagai hakim konstitusi syaratnya negarawan, Pak Jokowi terlihat di sini menjadi problematik. Oke, baik. Kang Semar, kenapa Pak Jokowi berbelit-belit kata Mas Denny? Padahal Hakim MK Arsul Sani mau menunjukkan langsung ketika ada tuduhan. Lu aja 10 tahun jadi tersangka. Ya mungkin Denny karena ada di Australia jadi update-nya agak lambat gitu. Nah, karena kalau diikuti proses ijazah ini dari waktu Roy Suryo dan kawan-kawan menuduh ijazah palsu, sejak awal kan Pak Jokowi nggak melakukan apa-apa juga. Iya, betul. Tapi pada titik tertentu, ketika di opiok segala macam, diputuskan untuk melakukan langkah hukum. Setelah teman-teman pendukung Pak Jokowi melaporkan, kata Roy Suryo dan kawan-kawan tidak ada legal standingnya. Kalau berani Pak Jokowi dong laporkan. Dan itu dilakukan Pak Jokowi, dilaporkan secara pidana. Dan statement Pak Jokowi waktu itu, ini proses pembelajaran kepada publik. Nah, ketika bicara soal Arsul Sani, salah satu proses pembelajaran yang dimaksudkan ini. Tidak boleh sekelompok orang itu tiba-tiba punya sentimental tertentu, akhirnya coba untuk menuding ijazah pejabat publik, pejabat negara tanpa dasar yang kuat. Nah, ketika ada proses yang diambil oleh Pak Jokowi dalam proses hukum ini, dan akhirnya kita punya juga contoh kasus bahwa ternyata orang yang tidak punya dasar kuat menuduh, dan akhirnya dibuktikan bahwa ijazah itu asli, itu terkena sanksi pidana. Gitu ya. Nah, ketika itu muncul, berarti tidak sembarang orang juga berani melakukan itu ketika memang tidak punya tendensi yang cukup kuat terkait dengan objektivitas dan lain sebagainya. Dan Arsul Sani kemarin tidak menyampaikan ke publik ijazah asli, tapi salinannya gitu. Makanya saya bilang mungkin ya salinannya juga kan itu yang menurut saya asli itu. Apakah memang Pak Jokowi ketika dia menunjukkan ijazahnya kepada Roy Suryo dan kawan-kawan itu selesai? Belum tentu juga. Kata Roy Suryo, bisa nggak kita pinjam untuk kita? Iya, harus diteliti. Nah, itu yang menurut kita pada akhirnya pilihan yang paling tepat itu adalah proses yang secara negara itu kita akui bahwa itu bagian dari institusi negara, peradilan. Tinggal tunggu sebentar saja. Kenapa sih tinggal tunggu sebentar aja teman-teman tidak bersabar gitu? Karena kan prosesnya sudah. Nah, ketika dari proses hukum dilalui, pemeriksaan dilakukan, penyelidikan dilakukan,
sebelum dijadikan tersangka, Rosyuryo dan kawan-kawan menyampaikan tidak mungkinlah jadi tersangka. Ini SP3, jadi tersangka juga, kan begitu ya. Setelah jadi tersangka, sekarang bicara soal kriminalisasi, bicara soal orang mengkritik soal ijazah kok Iyalah, di proses hukum. Padahal yang menantang-nantang proses hukum Rosyuryo juga. Jadi maksud saya selalu bilang ya, statementnya tak bolak-balik gitu loh. Dulunya menantang-nantang, ini berproses, masuk penyidikan, polisi melakukan pemeriksaan ratusan orang dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang pada status tersangka, seolah-olah ini kriminalisasi, orang kita ingin tahu aja kok kita diproses secara hukum. Nah, ini yang maksud saya yang diinginkan tuh apa sih kan gitu loh. Mas Yani yang diinginkan apa? Apa kalau mau soal ijazah kan sabar aja, nanti juga kan ya kan rusak juga. Mas Yani gimana? Disuruh sabar? Sabar nggak? Enggak. Ini tinggal sedikit lagi kok, dan pulanglah ke Indonesia gitu loh, biar lihat prosesnya. Pulang ke Indonesia loh, Masyarakat pulang. rakyat Indonesia ini kurang sabar apa? Sudah menunggu untuk melihat ijazah presidennya itu bukan 1, 2, seminggu, sebulan. Sudah bertahun-tahun. Kurang sabar apa? Presiden untuk menunjukkan Ya itu. kalau bertahun-tahun aja sabar, tinggal nunggu berapa waktu lagi kok nggak sabar itu. Berapa waktu bagaimana? Ya ini kan udah masuk proses penyidikan. Tahun-tahun tak. Boleh saya komentari tadi Bapak bicara, saya diam dulu. Jadi Jangan kita berhenti, kan Bang Semar. bukan bicara setelah Omongan aja proses pidana terus. Pak Rosyuryo perkara ini. Sudah berapa tahun sih? 2022 gugatan perdatanya. Lebih awal dari itu. Sudah bertahun-tahun. Kok bisa dikatakan tidak sabar masih sebentar lagi? Sudah bertahun-tahun, Pak. Ya karena bertahun-tahun itulah udah menunggu sabar, kenapa tinggal sebentar lagi nggak sabar gitu? Nah itu dia. Maksud saya kenapa tidak ditunjukkan kemarin-kemarin? Iya. Kenapa tidak Hanya truk di belakang. Loh, jangan juga mengatur-ngatur Pak Jokowi mau menunjukkannya kapan. Ketika Pak Jokowi mengambil pilihan ingin ditunjukkan dalam proses persidangan, itu kan juga nggak ada masalah kan? Iya. Udah Kan gitu loh. ngomong biarkan Saya bisa berhenti ngomong kalau Ilona minta saya berhenti. Kan begitu. Sudah sampai tidak pernah ditunjukkan kepada publik, tapi tersangkanya sudah ada. Oke. Ini logika semacam lagi. apa yang kemudian kita perlihatkan? Itulah indikasi kriminalisasi. Itulah yang kemudian menunjukkan ada intimidasi. Oke, Bagaimana baik. kita bisa percaya pada proses yang demikian akan menghadirkan keadilan? Oke, Mas Semar, katanya pidananya kalau bisa dijeda dulu, kita ke proses KIP dulu. ini kan yang diminta sama Rosyuryo dan kawan-kawan soal proses pidana dan sebagainya. Jadi maksud saya sudah sampai hampir di ujung, kenapa jadi minta kembali ke awal? Kan dulu yang memulai kan juga Rosyuryo dan kawan-kawan juga. Salah itu. Betul. Ketika menuding, menuduh, sekarang dilakukan perlawanan secara hukum. Surya Kan cuma begitu ya melanjutkan. sama Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya sudah dilakukan itu ya ditunggu prosesnya kalau prosesi. Karena kan publik juga sudah menunggu-nunggu, sekarang proses sudah ini, jangan juga akhirnya kita selalu membuat sesuatu yang dianggap seolah-olah ini didramatisir gitu loh. Wah ini kok ribet kok. Tidak ada satupun yang bisa memaksa Pak Jokowi menunjukkan ijazah pada siapapun kecuali institusi-institusi negara. Betul. Jadi bisa Rosyuryo paksa, kalau Pak Jokowi nggak mau ya nggak apa-apa juga. Nggak ada kewajiban juga Pak Jokowi menunjukkan ke Rosyuryo dan kawan-kawan gitu loh. Nggak juga kepada Denny gitu loh. Jadi Iya, jangan betul. juga seolah-olah Itu nggak paham bahwa itu undang-undang sangat keterbukaan simpel sekali informasi publik. tunjukkan dan Saya aja sebagainya ke gitu saya. loh. Saya Jadi orangnya menurut fair. saya ini yang nggak sabar itu ya memang bapak-bapak ini gitu. Iya yang nggak sabar. Jadi jangan juga seolah-olah publik di bawah publik juga sudah menunggu kok ini prosesnya sudah juga matang dan jangan juga mengklaim bahwa mayoritas publik itu setuju dengan langkah Rosyuryo, belum tentu juga. Oh, udah jelas. Buktinya juga Bulan Empret udah jelas tuh 83% mendukung Pak Jokowi gitu loh, Logi dari trade. hasil dari Burhanuddin tadi gitu. Jadi maksud saya sudah Oh, ini nggak punya data. udahlah capek Udah jelas. lah kan gitu ya. Bulan Kalau Empret memang jelas. tidak aman ya 80%. berhenti lah kan gitu. Oke. Yang berhenti ya Rosyuryo dan kawan-kawan lah, bukan Pak Jokowi. Oke, baik, saya ke Betul. Pak Marwarar. Pak, Si Polri. Oke. Pertanyaan mendasar dari sisi politik hukum tata negara adalah apakah Orang proses tata negara penyidikan bicara Polri itu pidana. independen dari seorang Jokowi yang punya relasi Oke. dengan pemimpin Polri sangat Baik, dekat, Mas sangat Yan. personal. Menurut saya tidak. Dan karena itu Mbak, jawabannya simple. Jawabannya simple. Ijazah aslinya ditunjukkan, tidak perlu. Oke, saya udah tangkap. Mas Semar, Tidak perlu. simpel Karena jawabannya kita katanya. Kuncinya kembali- ada di Jokowi. Ya sebenarnya kan ini boleh-boleh aja orang bicara simpel sederhana, tapi ini ansi tidak soal bahwa
masyarakat hanya ingin tahu itu asli atau tidak. Pasti ada irisan kepentingan-kepentingan tertentu. Betul. Orang boleh berspekulasi, ada kepentingan politik di situ, kepentingan lain-lain di situ, termasuk kita-kita. Yang pasti bahwa itu tidak murni, hanya ingin tahu saja. Kenapa terhadap Pak Jokowi? Tadi sudah disampaikan Pilpres, saat Pilpres, pasca Pilpres, polarisasi terus dibangun. Tapi yang pasti bahwa kita identitasnya jelas loh, bahwa kita misalnya memberi dukungan pada Pak Jokowi, tapi banyak orang juga nggak jelas juga, mengaku pemerhati, peneliti, tapi irisan kepentingan politiknya kental, irisan kepentingan pribadinya untuk mendukung terhadap kepentingan kelompok tertentu juga kental. Maksud saya jauh lebih fair, jauh lebih bijak kalau memang ada positioning dukungan, tunjukkan saja gitu, jangan juga kemana-mana mengklaim sebagai pemerhati ini, peneliti ini, sedangkan itu bagian dari kepentingan kelompok-kelompok itu gitu loh. Jadi tidak sederhana itu gitu. Betul. Ya betul apa kata Bang Semar tuh. Ya. Nah kalau setiap warga negara sipil bertanya terus nuduh pejabat atau pemerintah lah ya, yang atau DPR atau apalah ya, pejabat di Republik ini dengan serta-merta pengen ngelihat ijazahnya, lah repot. Makanya itu publik itu diwakili sama institusi. Bagaimana caranya masyarakat tuh ya bisa melihat ijazah seseorang ya asli atau tidak. Ya dengan cara baik-baik lah ya. Kalau misalkan individu ya tanya baik-baik. Jangan asal tuduh di media sosial. Hanya berdasarkan penelitian, analisa, dan itu barang yang ditelitinya itu adalah sebuah fotokopi dan hasil dari unggahan. Kan kocak itu. Sebelum Dian Sandi unggah itu mereka udah teriak-teriak kok. Ya begitulah ya, kita udah kenal lah orang-orang ini, dan juga ada para pengamat lah, profesor lah yang ngikut-ngikut ijazah ini. Udah gitu sengklek semua lagi. Padahal sesederhana ya gimana ya, orang udah sekolahnya udah pada bilang kok ya, teman-temannya ada, udah sampai di situ sebenarnya sih ya. Tapi gue demen nih Bang Semar. Ya kan kita tahu ya, Denny Indrayana kalau kita cari tuh dia ex Demokrat, Roy Suryo juga ex Demokrat, dan sama-sama dan dua-duanya itu melekat ya status tersangka, cuma beda kasus aja. Yang satu kabar-kabar ya, statusnya kan korupsi, yang satu yaitu pencemaran nama baik. Aduh, ya begitulah ya. Ya bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.